Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngaji, kita terlebih dahulu kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, orang tua kita. Semoga beliau diberikan sehat walafiat. Semoga beliau diampuni dosanya dan dilapangkan di kuburannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bayanana kita lanjutkan ngaji kita dengan pembahasan yaitu kitab atau buku Safinatun Najiyah. Kita sekarang menjelaskan tentang rukun Islam. Faslun ay hadza faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khomsatun. Arkanul Islami, rukunnya Islam itu khomsatun, ada 5. Nah, rukun, ada fardu, ada sunnah, ada haram, dan ada makruh. Yang akan dibahas kita di sini adalah tentang rukun. Kalau rukun sendiri itu artinya tiang atau pondasi. Nah, itu artinya rukun. Rukun ini atau tiang ini, manakala tiang itu kuat, maka bangunan yang di atas tiang tersebut akan kuat. Demikian juga ketika rukun itu tidak kuat atau dangkal, maka bangunan yang di atas pun akan mudah goyah, gampang roboh, sebagaimana bangunan, sebagaimana pohon. Nah, kita harus ditanamkan rukun Islam dulu yang kuat. Ya, yang rukunnya Islam itu yang kuat. Bahwa rukun Islam yang 5 itu harus kita betul-betul tanamkan, sehingga manakala ada sesuatu yang masuk kepada kita, hati kita diisi apa saja, ketika rukun Islam kita sudah kuat, maka insya Allah tidak akan goyah, sekalipun itu badai yang sangat dahsyat. Arkanul Islam, rukun Islam. Rukun itu artinya tiang secara bahasa. Tapi kalau Islam itu apa artinya? Kalau Islam itu secara bahasa artinya adalah al-istislam wal inqiyad. Al-istislam yaitu pasrah. Wal inqiyad adalah mengikut, anut, manut. Ketika orang itu sudah masuk Islam, dia harus mengikuti, dia harus pasrah, seluruh jiwanya, seluruh raganya harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan sholat, kita harus sholat. Itu namanya pasrah atau kita mengikut, inqiyad. Sebagaimana makmum harus mengikuti kepada imam. Itu menurut bahasa. Tapi yang pengertian Islam secara istilah adalah al-inqiyadu li ahkami syariati, yaitu mengikuti kepada hukum syariat, hukumnya Islam. Hukum syariat itu terkait tentang apa? Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Itu kalau di dalam bab ibadah. Kalau di dalam bab muamalah atau transaksi, itu harus mengikuti tentang transaksi jual beli, bagaimana rukunnya, harus mengikuti transaksi rohen atau gadai, harus mengikuti transaksi pinjam meminjam, mu'aroh dan seterusnya. Itu namanya inqiyadul ahkami syariah,
hukumnya syariat itu harus semuanya diikuti, terutama yang wajib. Nah, terutama yang wajib. Itu namanya rukun. Apa sih artinya rukun tersebut? Wa'lam annahu la yasihhu ad-dukhulu fil islami illa bi sittati syara'id. Nah, maksudnya adalah perlu diketahui bahwa ketika orang itu sudah masuk ke agama Islam, maka orang itu melaksanakan sesuatu atau ibadah tidak akan sah kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama syaratnya apa ketika dia sudah masuk Islam? Yaitu al-aqlu, berakal. Dia harus punya akal. Artinya kesebalikan daripada berakal adalah al-majnun, crazy, atau dia gila. Nah, ketika dia punya akal, dia wajib mengikuti apa yang Islam ajarkan kepada kita. Hukumnya Islam itu semua kita harus ikuti. Yang kedua, wal bulughu, baligh. Baligh itu sudah terkena tuntutan syariat. Kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau perempuan itu sudah menstruasi. Nanti di belakang kita akan dijelaskan. Yang ketiga, wal ikhtiar, kemauan sendiri, ikhtiar, tidak ada unsur paksaan. Yang keempat adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disebut ada kalimat syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Yang syahadat tauhid yaitu asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya syahadatut tauhid. Tapi syahadatul rasul adalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu yang disebut dengan syahadat tauhid, syahadat rasul. Nah, orang ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus inqiyadu li ahkamis syariah, dia harus mengikuti hukumnya syariat. Yang kelima adalah wal mualat, harus berturut-turut dalam mengucapkan 2 syahadat. Tidak boleh ketika dia mengucapkan syahadat hanya diucapkan syahadat rasul atau tauhidnya saja, rasulnya tidak. Berarti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini ketika orang itu salah satu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia sudah sah menjadi orang Islam. Yang terakhir syaratnya Islam yaitu wat tartibu bainahuma, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan cara runtut. Nah, itu adalah syarat-syaratnya Islam. Nah, manakala sudah memenuhi dengan syarat-syarat Islam ini, maka dia sudah sah melakukan ibadah di dalam hukumnya Islam. Apa rukun Islam yang pertama? Yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Makna syahadat itu apa? Ay at-tayakkun wal i'tiqad. At-tayakkun itu yakin, meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wal i'tiqad, i'tikadnya itu harus yakin. Wal ilah huwa fil asli al ma'bud walau bi ghairi haqqin. Dan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan, ai al ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah bi ghairi haqqin, tanpa hak kecuali Gusti Allah. Apa artinya wal al ma'na annal awwal min arkanil Islam? Bahwasanya yang dimaksud dari awal itu adalah rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan rukun Islam yang pertama itu? Tayakkun wal i'tiyad alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Dia meyakini bahwasanya tidak ada yang patut disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah. Wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah ilal insani wal jinni ijma'an wa kadzalika al malaika 'alal mu'tamad. Nah, dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah yang diutus kepada siapa? Ilal insi, kepada manusia, wal jin, kepada jin, wal ijma'. Ini secara ijma' bahwa Nabi Muhammad itu sudah sepakat, ulama itu sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan jin.
Ada yang mengatakan malaikat pun, nabi pun diutus kepada malaikat. Baik, mungkin ini saja ya. Mohon maaf bahasa saya ini khas pesantren seperti ini kalau ngaji ya nak ya. Maka kalau ngaji itu ya saya gini Pak, sedikit pakai bahasa Arab, kadang pakai bahasa Jawa. Ya mudah-mudahan saja kalian paham dan bermanfaat. Ini baru rukun Islam yang nomor 1 ya nak. Nanti kita lanjut besok. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa bacaan Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.